Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Ramadan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai seminar hasil saya dengan judul Perancangan Museum Jember Fashion Carnival dengan pendekatan arsitektur hybrid. Untuk menyingkat waktu, saya langsung akan menjelaskan mengenai latar belakang atau isu mengapa saya mengambil judul perancangan ini. Yang pertama, karena tidak adanya tempat untuk mewadahi kostum pra acara JFC berlangsung, sehingga banyak kostum yang terbengkalai. Dan yang kedua, tidak ada wadah untuk komunitas desainer kostum JFC di Jember. Yang ketiga, galeri yang ada sangat sempit dan fasilitas yang ada sangat minim. Yang keempat, JFC merupakan ikon yang sudah melekat pada kota Jember. Dan yang terakhir, menurut yang dikatakan oleh almarhum Dinan Faris, beliau mempunyai cita-cita bahwa Jember suatu saat nanti harus memiliki Museum Jember Fashion Carnival. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram keterkaitan antar ruang. Saya ringkas seperti ini, sehingga terbentuk kebutuhan antar ruang masing-masing. Ini ada yang merah merupakan primer, kemudian yang orange sekunder, yang kuning adalah penunjang, dan yang servis berwarna krem. Ini terdapat tabel-tabel serta hitungannya dan nama-nama ruangnya masing-masing. Setelah itu, lanjut ke analisis fungsi. Di sini terdapat 3 pengguna yang telah disebutkan di situ, ada primer, sekunder, penunjang. Penggunanya masing-masing saya klasifikasikan dengan warna fotografer adalah ungu, kemudian peserta workshop yaitu merah muda, pengunjung dengan warna biru, penyewa retail dengan warna ungu, takmir dengan warna coklat, pengelola dengan warna kuning, model dengan warna biru, dan desainer dengan warna hijau. Setelah bisa dilihat di gambar, nah itu adalah sirkulasi atau fungsi dari tiap-tiap pengguna. Nanti mereka sirkulasinya seperti apa bisa dilihat di gambar. Nah, berikut adalah detail dan penjelasan aktivitas dan fungsinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organisasi ruang yang berkaitan dengan sirkulasi ruang. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, hampir sama. Cuman ini adalah mengenai sirkulasi utamanya. Saya mengambil prinsip desain menarik, efisien, dan kenyamanan akses. Yang paling menonjol di sini adalah warna biru, yaitu sirkulasi pengunjung. Yang diterapkan, sangat-sangat diterapkan pada bangunan perancangan saya ini. Nah, kemudian ini adalah kesimpulan pada organisasi ruang yang pertama. Kemudian lanjut kepada analisis tapak. Di sini adalah analisis tapak, yaitu yang pertama adalah point of interest. Di sekitar sini terdapat beberapa bangunan di sekitar tapak saya, yaitu yang pertama ada Lipo Mall, Lipo Plaza, dan yang kedua adalah kantor PTPN Persero 12. Kemudian yang ketiga adalah pertokoan atau ruko masyarakat sekitar, dan yang ketiga adalah Kota Cinema Mall yang merupakan point of interest dari tapak saya. Saya mengambil prinsip desain eye-catching, komunikatif, abstrak, glamor sesuai dengan prinsip pendekatan pada mode JFC. Ini adalah detail dan penjelasan point of interest-nya. Kemudian di sini ada jejaring infrastruktur, masih di analisis tapak, masih sama. Nah, di situ bisa dilihat sesuai garis-garisnya dengan warna biru melakukan saluran air bersihnya dari Lipo kemudian ke ACM dan lain sebagainya. Dari saluran irigasi, trotoar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah detail dan penjelasan dari jejaring infrastruktur. Ini terdapat Jalan Kertanegara di samping tapak saya. Kemudian terdapat dua gardu PLN untuk mensuplai listrik ke sekitar. Kemudian terdapat lampu penerangan, hanya lampu penerangan untuk malam hari ya. Nah, terdapat trotoar, entrance masuk dengan perkerasan aspal yang dengan lebar 4 meter. Selanjutnya pada topografi, masih di analisis tapak. Ya, ini di bagian depan tapak ini terdapat kemiringan atau elevasi tanah dengan kemiringan 1,5 meter.
Ini detail dan penjelasan topografinya di sekitar tapak saya. Kemudian di iklim pada analisis tapak, ya ini ada analisis hujan, analisis matahari, kelembaban, angin, dan lain sebagainya. Nah, dengan tujuan agar sistem jejaring infrastruktur mulai dari kelistrikan, sirkulasi air, pencahayaan buatan, utilitas air kotor, dan sebagainya bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan pemilihan sistem yang baik dan juga penggunaannya. Kemudian ini adalah detail dan penjelasan iklimnya. Setelah itu pada vegetasi analisis tapak, ya ini bagian timur ada semak belukar, kemudian di samping-samping tapak terdapat pohon pembatas dan lain sebagainya. Nah, ini detail dan penjelasan vegetasinya. Kemudian selanjutnya ada intensitas manusia di sekitar tapak. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terutama di point of interest pada tapak saya. Di sini saya sudah jelaskan di gambar ini keterangannya mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Keterangannya padat, ramai, lancar, sepi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah pada analisis tapak selesai, saya simpulkan. Kesimpulannya seperti ini. Nah, ini juga. Oke, selanjutnya lanjut ke analisis bentuk. Untuk analisis bentuk, yang pertama ada masa bangunan lain. Masa bangunan lain yaitu ada musola. Peletakan musola saya diletakkan di depan bangunan. Nah, seperti itu. Untuk ruang yang diteruskan sampai ke lantai 2 adalah food court, karena mengingat intensitas pengunjung atau pengguna pada tapak atau museum ini cukup banyak. Akhirnya ada kesimpulan, yaitu ada satu masa pada bangunan saya. Dengan prinsip desain open, garis-garis tegas, glamor, megah, dan isi akses masih mengambil prinsip desain, yaitu garis-garis tegas, yaitu pada prinsip pandalungan, sesuai pada pandalungan itu sendiri. Kemudian glamor dan megah merupakan prinsip pada mode JFC. Dan dengan tujuan untuk menginformasikan kepada publik bahwa di sekitaran point of interest terdapat museum JFC. Beberapa gagasan ide yang dimunculkan pada bangunan sengaja dibuat glamor, abstrak, dan tegas untuk mengangkat prinsip pendekatan hybrid pada bangunan. Kemudian ini detail dan penjelasan pada analisis tata masa, ya. Kemudian selanjutnya pada fasad masih di analisis bentuk. Prinsip desainnya megah, glamor, abstrak, seperti yang tadi pada mode JFC dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Nah, ini detail dan penjelasan pada fasad, pemberian bukaan yang lebar pada sisi barat bangunan, kemudian pada sisi selatan bangunan, karena sesuai dengan kontekstual sekitar bangunan, dan pengunjung nantinya bisa melihat sekitar bangunan sesuai dengan prinsip, yaitu open, kemudian view yang didapatkan juga bagus. Kemudian pemberian RTH pada sekeliling bagian dalam masa bangunan yang bertujuan untuk meletakkan sculpture, kemudian carnival zone dan lain sebagainya bisa diletakkan di belakang tapi terbuka, seperti itu pemberian RTH. Kemudian pada struktur analisis bentuk. Nah, ini detail dan penjelasannya seperti ini. Kemudian pada utilitas lingkungan sekitar masih di analisis bentuk. Nah, detail dan penjelasannya seperti ini. Lanjut ke konsep. Konsep dasarnya saya mengambil konsep balance and natural. Balance sendiri saya ambil karena pencampuran dua unsur dari Pandalungan dan JFC sendiri, yang mana Pandalungan mengambil prinsip pendekatan tegas, berani, ramah, sesuai sifat dan karakteristik masyarakat di Pandalungan. Kemudian ekspresif, abstrak, dan glamor sesuai dari mode dari JFC tersebut. Selanjutnya lanjut ke transformasi bentuk. Ini seperti ini, untuk transformasi bentuknya. Untuk bentukan awal tapak merupakan daerah resapan untuk bangunan-bangunan di sekitarnya, terutama bangunan besar seperti Lipo Mall Plaza dan juga pertokoan yang ada di sebelah utara tapak. Nah, kemudian setelah ditentukan GSB dan lain sebagainya, bentuk awal tapak, bentuk awal bangunan menyesuaikan sesuai dengan bentukan awal tapak. Nah, ini selanjutnya
Kemudian ini step-stepnya mulai dari nomor 4 sampai nomor 9, hingga akhirnya bentuk akhir pada masa bangunan mengambil aksen tegas dan atraktif muncul di setiap ruang yang ada pada bangunan. Itu sesuai dengan prinsip pendekatan pada arsitektur hybrid yang saya gunakan. Kemudian lanjut ke konsep tapak iklim. Nah, seperti yang sudah bisa dilihat, untuk konsep tapaknya seperti ini. Pemberian selokan pada sekitar tapak, kemudian pemberian bukaan atau fasad bangunan pada sekitar tapak, kemudian pemberian panel surya dan sosoran pada lantai 1 dan panel surya sendiri pada lantai 2 atau atap. Untuk konsep tapaknya seperti ini. Kemudian lanjut di analisis, lanjut di konsep ruang. Untuk konsep utilitasnya seperti ini, ya, dari masing-masing ruang sumber listrik utama berasal dari PLN dan tambahan genset sebagai cadangan. Kedua instalasi ini terpusat pada area servis. Untuk selanjutnya septic tank dari semua toilet yang ada di masing-masing ruangan, kemudian pipa air kotornya berakhir di septic tank yang ada di bagian tengah tapak. Ya, seperti ini konsep strukturnya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.